Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Abdullah Satnan. Di sini akan menjelaskan mengenai praktikum PJR 2 atau lebih tepatnya praktikum Marshall. Baik, selanjutnya untuk praktikum Marshall sendiri dilakukan dalam kurun waktu 5 hari. Untuk hari pertama yaitu kita menyiapkan bahan atau agregat. Jadi di sini kita sudah melakukan perhitungan mix design dengan persentase agregat medium, kasar, dan halus berapa persen masing-masing. Dari persentase itu dikalikan dengan total jumlah sampel untuk eh, mengambil kira-kira berapa banyak agregat yang kita butuhkan. Setelah diambil agregatnya, kita masukkan oven untuk dikeringkan dan didiamkan selama 1 hari. Oke, baik. Selanjutnya untuk day 2 yaitu penyiapan sampel tiap variasi. Di sini kita dibagi menjadi 5 variasi dengan masing-masing variasi eh, dibuat 3 sampel. Total ada 15. Yaitu variasi 4% aspal, 4,5, 5%, 5,5 dan 6%. Untuk hari kedua urutannya itu pertama adalah mengeluarkan agregat yang kemarin atau di hari pertama itu dimasukkan ke dalam oven. Setelah dikeluarkan, kita timbang sesuai dengan persentasenya. Misalnya agregat kasar di sini 45% dengan total berat agregat 1.200 gram atau 1,2 kilo dikali dengan 45% didapatkan berapa. Itu sebagai agregat kasar. Begitu juga yang halus dan medium. Di sini dibuat sebanyak 15 sampel dengan 5 variasi. Oke, selanjutnya untuk day 3 sendiri. Yang pertama itu adalah penimbangan aspal untuk menyesuaikan persentase yang dibutuhkan. Ada 4%, 4,5, 5%, 5,5, dan juga 6. Lalu setelah ditimbang aspal, dipanaskan. Selagi dipanaskan aspal, agregatnya juga dipanaskan. Agregatnya dipanaskan hingga suhu mencapai 150 derajat Celcius, sedangkan aspal dipanaskan hanya sampai mendidih atau mencair saja. Setelah dua-duanya sudah 150 dan sudah mencair, digabungkan dan diaduk hingga merata. Setelah sudah merata, lanjut masukkan ke dalam cetakan compaction yang bentuknya seperti tabung. Setelah dimasukkan, diratakan. Setelah sudah rata, atasnya diberi penanda seperti kayak kertas saja gitu, buat pembatas lah bagian atas dan bagian bawahnya. Lalu diberi tanda kayak ini sampel 4% atau 5%, dan dikompact dengan masing-masing sisi 75 dengan total 150 kali. Oke, lanjut ke D4. D4 sebenarnya nggak terlalu susah, yaitu hanya mengukur dimensi dan ditimbang. Lalu setelah itu direndam. Sesimpel itu, kayak cuma diukur dimensi volume tabungnya berapa dengan ketinggian berapa, terus berat tiap sampelnya berapa, dan setelah sudah diukur semua data sudah dicatat, direndam saja. Oke, baik. Yang terakhir adalah di day 5. Yang pertama dilakukan adalah kan terakhir saat day 4 itu direndam. Lalu kita angkat pada day 5, kita angkat dari rendamannya, terus kita lap bagian luarnya aja. Makanya disebut dry surface, dalamnya tetap basah kan, tetap lembab. Lalu ditimbang. Setelah ditimbang, dicatat, lalu dipasang atau dilakukanlah uji Marshall tersebut. Saat sebelum dilakukan uji Marshall tersebut, sampel-sampel ini harus direndam ke dalam air yang tidak mendidih lah, tapi lumayan panas, sekitar 60 sampai 80 derajat Celcius, dan diberi interval tiap 5 menit. Jadi untuk uji sampel pertama diambil, terus untuk uji sampel keduanya tunggu 5 menit setelah dimasukkan, baru diuji lagi. Begitu terus hingga semua sampel diuji. Nah,
Setelah semua sampel diuji, kita perolehlah data pembacaannya di komputer lab beton. Nanti dikonvert ke Excel dan ditaruh di flash disk. Baik, untuk pengolahan data sendiri di sini yang pertama adalah perbandingan aspal dengan FMA. Di sini diperoleh yang tertinggi adalah sebesar 23,46% pada sampel 6% aspal dan juga terendah pada 19,65% pada sampel 4% sampel aspal. Hal ini menunjukkan bahwa volume rongga antara agregat tuh lumayan besar sehingga bisa menampung lebih banyak aspal. Peningkatan FMA yang masih berada dalam batas spesifikasi merupakan kondisi yang baik karena memberikan ruang yang cukup bagi aspal untuk melapisi agregat secara optimal. Selanjutnya adalah perbandingan aspal dengan VIM. Di sini diperoleh VIM itu ada pada rentang 12,7 hingga 15,3%. Di mana yang terendah itu ada di 12,785 pada kadar aspal 5% dan juga yang tertinggi ada pada 15,243 pada kadar aspal 4,5%. Nilai VIM yang masih berada dalam rentang spesifikasi menunjukkan bahwa campuran memiliki kepadatan yang baik serta masih menyediakan ruang yang cukup untuk mengakomodasi perubahan volume akibat beban lalu lintas dan temperatur. Selanjutnya adalah perbandingan kadar aspal dengan VFB. Nilai VFB sendiri ini meningkat seiring berjalannya peningkatan kadar aspal, mulai dari 29,9% hingga 41,32%. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak rongga agregat yang terisi oleh aspal, kondisi ini akan semakin sesuai dengan teori Marshall, di mana penambahan kadar aspal akan meningkatkan nilai VFB. Baik, selanjutnya adalah perbandingan kadar aspal dengan stabilitas. Grafik hubungan kadar aspal terhadap stabilitas menunjukkan pola yang relatif fluktuatif, seperti yang bisa dilihat dia naik turun tiba-tiba. Stabilitas tertinggi itu diperoleh pada kadar 5,5% sebesar 433,012 kg dan yang terendah ada pada kadar 4% yaitu sebesar 219,271 kg. Secara teoritis, peningkatan kadar aspal akan meningkatkan kohesi campuran hingga mencapai titik optimum. Setelah titik tersebut terlampaui, stabilitas akan cenderung menurun akibat kelebihan aspal yang mengurangi gesekan antar agregat. Baik, selanjutnya adalah perbandingan kadar aspal dengan kelelehan. Nilai kelelehan cenderung meningkat dengan nilai terbesar ada pada kadar aspal 5,5% yaitu sebesar 4,12 mm dan yang terendah ada pada kadar aspal 6% yaitu sebesar 3,49 mm. Peningkatan kelelahan menunjukkan bahwa campuran menjadi lebih plastis akibat bertambahnya kandungan aspal. Nilai kelelahan yang terlalu besar dapat mengindikasikan campuran yang terlalu lunak, sedangkan yang terlalu kecil menunjukkan bahwa terlalu kaku. Baik, yang terakhir adalah perbandingan kadar aspal dengan MQ. Nilai MQ sendiri meningkat hingga mencapai nilai maksimum pada kadar aspal 5,5% yaitu sebesar 105,35 kg per mm. Kemudian menurun pada kadar aspal 6%. Peningkatan ini menunjukkan campuran menjadi lebih kaku dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menahan deformasi. Penurunan MQ pada kadar aspal yang lebih tinggi menunjukkan bahwa campuran mulai kehilangan kekakuannya akibat kelebihan aspal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.